Penjelasan lengkap Baim Wong terkait rumah tangganya terancam kandas setelah resmi menggugat cerai sang istri, Paula Verhoeven. Baim Wong sendiri tak menyangka biduk rumah tangga yang dibangun selama 6 tahun itu akan berakhir dihantam oleh orang ketiga. Bahkan Baim Wong mengatakan kenyataannya sulit untuk diabaikan mengetahui Paula Verhoeven selingkuh dengan teman dekatnya sendiri sejak 1 tahun belakangan. Didampingi kuasa hukumnya Fahri Bahmid, Baim Wong menggelar jumpa pers di kantornya menjelaskan pemicu keteratakan rumah tangganya pada Selasa 8 Oktober 2024. 1. Paula Verhoeven diduga selingkuh. Diakui Baim Wong sudah sejak tahun belakangan memendam bahwa Paula Verhoeven ketahuan selingkuh dengan temannya sendiri. Diakuinya secara pribadi tak pernah menyangka hal itu terjadi dalam rumah tangganya. Bahkan ia sebetulnya enggan untuk percaya, tapi kenyataannya sulit untuk diabaikan. Baim dibuat terkejut mengetahui nama kontak milik pria teman dekatnya itu sendiri diubah Paula menjadi nama wanita. Ketidakjujuran itulah membuat Baim merasa sangat dihianati oleh sang istri. Namun Baim enggan untuk seujon dengan menduga adanya perselingkuhan, namun ia mengklaim semua bukti sudah didapatkan. Ia mengatakan bahwa sudah 1 tahun ketidakjujuran itu terjadi di rumah tangganya. 2. Setahun pertahankan rumah tangga. Diungkap Baim Wong sudah sejak setahun ini ia memendam bahwa Paula Verhoeven ketahuan selingkuh dengan teman dekatnya sendiri. Hal inilah yang membuat Baim Wong tak kuasa menitikkan air mata, mengaku sulit mempertahankan rumah tangganya. Meski sulit memaafkan, Baim akhirnya memilih mempertahankan demi kedua anaknya. Ayah 2 anak itu tak ingin jika permasalahan rumah tangganya sampai diketahui oleh Kianon maupun Kenzo. 3. Pilih keluar dari rumah. Meski telah dikhianati, Baim Wong memilih untuk keluar dari rumah dan tinggal di kantornya. Namun pada sebulan pertama Baim Wong selalu di rumah hanya untuk menidurkan anaknya. Rutinitas menidurkan anak itu akhirnya terhenti ketika Baim Wong mengalami sebuah kejadian yang tak bisa diungkapkan. Sejak saat itu sutradara film Lembayung tersebut memutuskan untuk menghentikan komunikasi dengan Paula Verhoeven. 4. Bantah tudingan pelit. Baim sendiri menyadari jika dirinya belakangan ramai dituding pelit sebagai pemicu keretakan rumah tangganya. Diakui Baim Wong, tuduhan pelit tersebut justru disampaikan sendiri oleh istrinya. Padahal, Baim mengatakan bahwa sejak menikah ialah yang membantu menafkahi keluarga Paula Verhoeven. 5. Dinasihati ayah. Sebelum memutuskan gugat cerai, Baim Wong lebih dulu mendatangi ayahnya untuk memberikan pendapat soal keretakan rumah tangganya. Sang ayah sempat menasihati agar tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Selain itu, Baim juga sempat mendatangi orang tua Paula untuk niatan menceraikan sang istri. Di sisi lain, ayah 2 anak itu tak ingin jika permasalahan rumah tangganya sampai diketahui oleh Kiano maupun Kenzo. 6. Teman dekat Baim sering ke rumah. Parahnya lagi, Baim mengetahui bahwa teman dekatnya itu sering berkunjung ke rumahnya. Baim meminta agar awak media mempertanyakan sosok pria tersebut jelasnya kepada Paula sendiri. Menurutnya, sejak Baim mau memposting foto bersama Paula menyinggung soal orang ketiga, temannya tersebut tidak pernah lagi menemui sang istri, bahkan tak ada itikat meminta maaf. Bahkan Baim pun memilih untuk tak lagi memperhatikan postingan milik temannya itu demi menghindari dendam. Namun kini tampaknya Baim Wong tak mampu lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Paula lantaran isu orang ketiga. Baim Wong resmi menggugat cerai Paula Verhoeven di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Selasa 8 Oktober 2024. 7. Gugat cerai. Adapun gugatan cerai Baim Wong terlihat dengan nomor perkara 3477-PDT-G-2024-PA-JS. Gugatan tersebut terdaftar. Isu keretakan rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven sendiri belakangan sudah ramai diperbincangkan. Tertulis pemohon Muhammad Ibrahim bin Joni Jailani. Sementara itu nama Paula Verhoeven binti Edi Verhoeven sebagai termohon. Tim kuasa hukum Baim Wong, Fahmi Bahmid, sempat mengumumkan jumpa pers pihaknya terkait kabar perceraian tersebut. Terungkap isi gugatan cerai yang diajukan oleh aktor Baim Wong pada sang istri Paula Verhoeven. Baim Wong juga meminta pihak pengadilan untuk memberikan hak asuh kedua anaknya kepadanya selain menuntut bercerai. Baim Wong tak menyertakan urusan harta gana Gini dalam poin gugatannya. Adapun sidang perdana perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven akan digelar pada 23 Oktober 2024. Tidak tahu mereka itu ngapain. Saya juga tidak mau suzon, cuman dari rantai semua itu
Karena ini sudah 1 tahun ketidakjujuran itu ada. Saya sendiri juga kadang-kadang suka nggak percaya, jangankan kalian. Saya tidak percaya apa yang terjadi sama saya. Karena saya selama ini cuma menahan semuanya selama 1 tahun. Saya karena anak saya kalau udah bicara anak terus terang, apapun yang kalian berbicara mengenai saya nggak ada masalah sama sekali. Saya tahan semuanya selama berita itu ada ya. Mau saya dibilang tadi, mau saya dibilang beda-beda dia sama orang lain, mau apapun itu saya nggak apa-apa. Saya cuma mikirin anak saya doang. Saya nggak mau mereka itu tahu masalah ini. Cuma sama kesini itu semua ketidakjujuran itu ada terus dan tambah. Saya kayak nggak ini sendiri ya, nggak percaya. Saya cuma menyelesaikan saya nggak bisa. Kalaupun saya maaf ya, kalaupun saya bicara yang mencari panggung, itu adalah momen saya ketika kejadian itu ada. Saya kasih tahu aja kalian semua. Saya mungkin puja-puja sama semua orang. Apalagi kalian ada yang bilang juga kalau saya tidak setuju kalau dia pakai hijab. Maka saya dipakai hijab. Pakainya hijab itu berbarengan bulannya dengan permasalahan ini. Saya itu juga cuma berdoa mudah-mudahan dapat hidayah, mudah-mudahan dikasih jalan benar. Itu aja. Saya enggak. Saya nggak mau ada hidup sama dia. Sebenarnya apalagi bilang saya jujur, selama hidup saya itu baru dilakukan sama satu orang, istri saya sendiri. Saya bingung, saya nggak pernah dilakukan sama orang seumur hidup saya. Kalau saya pikir, bagaimana mungkin saya menafkahi keluarga dia? Tahu bagi gaji saya, adiknya kita kerjakan di sini. Adik yang satu lagi juga saya menyiasati untuk buat tutup tanpa saya mengambil uang sama sekali. Saya lebih kayak membutuhkan adik. Orang tuanya pun tiap bulan saya kasih melebihi dengan orang tua saya. Kalau kalian mau tahu semua di sini, uang saya itu masuk perusahaan. Tapi uang yang tahu lah itu media. Saya nggak ambil 1 rupiah pun uang. Saya digaji dari perusahaan, tahu nggak juga tanpa saya kasih tahu kalian jumlahnya berapa. Tidak sedikit. Jadi hasil kerja saya itu masuk perusahaan. Tahu nggak? Nah, sebenarnya saya juga bingung ketika pembicaraan maaf harta gonogi itu ada sebelum kita perceraian. Itu kadang saya juga menanyakan mengapa membicarakan harta gonogi kita belum cerai. Saya itu nggak pernah ngecek handphone istri saya karena saya salah percaya sama dia. Sekalipun saya nggak pernah. Ketika ada berita itu ada yang datangnya dari asisten pribadinya, saya nggak ngecek ya maaf. Jadi kasih lihat saya. Terus saya mau ngomong apa? Saya nggak akan jabarin di sini semuanya. Saya ke keluarga saya tanya semuanya. Mereka bilang selesaikan.
Dari dulu saya tanya ayah saya, satu kunci kehidupan saya dalam kehidupan, saya selalu menanyakan orang tua saya. Putusan dia adalah putusan saya. Kalau saya udah tanya, ayah saya bilang selesai. Mau bukti apa lagi banyak. Akhirnya saya kata ke dia. Jadi kalau bilang ini semuanya tiba-tiba, enggak. Saya waktu itu udah gangguan juga, tapi bukan masalah ini ya, masalah sifat. Saya datang ke orang tua dia dan saya bilang kalau saya sudah tidak bisa. Tapi akhirnya saya coba lagi, saya bilang sama dia terakhir. Ya setelah terakhir itu tiba-tiba ya mungkin. Sekali lagi, mungkin saya tidak akan sering untuk ngobrol diri sama kalian di depan. Saya sengaja sekarang begini supaya saya juga saatnya kali ya bukan membersihkan nama saya kayak besarnya saya nggak tahu keputusan yang benar atau enggak, karena saya harus bilang kalau memang ada tidak pikiran itu. Cuma saya minta maaf sama wartawan, saya juga tahu pekerjaan kalian. Kalau saya nggak mau dimana, saya kasih ruang saya. Ya, jadi pada intinya itu apa yang dikatakan Pak Emil itu berjalan sudah hampir setahun yang lalu. Jadi tepatnya November 2023 itu awal dan sudah dikembalikan, disampaikan, dibicarakan dan sebagainya. Materinya tidak perlu saya sampaikan, yang penting bahwa di sini ada problem yang luar biasa sehingga seorang suami mengambil sikap mengajukan permohonan cerai tarak di pengadilan agama. Saya pikir intisarinya seperti itu. Permohonannya ada 26 item alasan-alasan yang disampaikan oleh Muhammad Ibrahim alias Mbak Ibu, seperti itu rekan-rekan. Iya, paling itu aja ya. Saya mungkin tidak mau ada pertanyaan, maaf karena akan kemana-mana lagi nanti. Saya juga tidak benci dengan semua orang yang sudah bilang sama saya apapun itu, even teman baik saya sendiri. Karena cerita dia adalah cerita dia. Tapi cerita saya, insya Allah saya bisa mempertanggungjawabkan semua. Dan saya yakin apapun yang terjadi ke depan, saya sama pengacara saya sudah siap apa. Ya, paling itu aja. Punten banget, saya nggak akan ada pertanyaan. Saya tahu kemana-mana. Sekali lagi maaf buat semua kawan. Ya. Bang, tapi masih tinggal di satu rumah nggak bang? Nggak ada besar. Anak-anak di bawah Mas Bayi, Itu anak-anak saya yang tahu. lain, anak-anak seperti apa? Sebenarnya kalian tinggal lihat anak-anaknya sih. Saya itu orangnya tidak pernah berpura-pura dalam apapun. Nggak pernah sama sekali. Jadi tinggal lihat anaknya aja. Kalau saya kan kalau bicara sekarang ini takutnya nanti laki-laki, apalagi buat apa harus saya takut. Makanya langsung dibawa kerja sih. Iya, anak satu lagi kemarin ada rame umroh ngambil. Saya juga kadang-kadang menurut saya itu udah mau buat saya takut, tak salah. Buat saya, ya saya juga bukan seorang yang tidak mau diperhatikan. Ada konsepnya sebelumnya. Makanan itu bukan bokong ke kalau yang kemarin ya buat saya tidak dia bilang aku mau umroh dan itu 5 hari atau 6 hari sebelum
minta izin itu aturan boleh nggak? Kalau misalkan masih saya bilang ya. Dan waktu itu juga saya posisinya itu lagi mau roadshow turun Bayu, makanya sekalian lihat saya selalu bawa anak kemana-mana. Untungnya saya itu menikmati setiap ketika saya sama anak, cuma berat ya. Belum lagi omongan orang, mau ngomong apa, mau dikira apa, memang tiap saat susah lah. Belum dia ketawa. Setiap saat saya harus selalu mikirin anak. Jadi buat saya berat atau nggak berat, saya harus ke kota-kota manapun itu bawa anak. Jadi kalau misalkan dibilang kita tahu nggak, buat saya itu buat kemarin ya, buat sebelum itu memang. Kalau itu kemarin saya bilang ya, makanya saya bilang nggak tahu. Itu sih. Berarti hak asuh Mas Bayu. Kayak pengacara saya. Gimana Bang hak asuh? Kalau permohonan hak asuh kita udah ajukan, itu merupakan salah satu petitum permohonan yang kita sampaikan di dalam permohonan kami. Alasannya ada 26 item persoalan yang kami sampaikan secara mendetail, dan permohonannya adalah juga terkait dengan hadonah anak yang di bawah umur, dengan persoalan-persoalan yang kita sampaikan. Untuk ini bukan hal yang mudah diambil keputusan, cukup berat, tapi ini yang terbaik dan harus dilakukan di saat sekian tahun harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Tidak gampang seseorang laki-laki mengalami keadaan seperti ini. 1 tahun bukan waktu yang cepat, lama sekali dia harus menderita. Tidak sanggup, akhirnya pengadilan diserahkan persoalan itu ke pengadilan, seperti itu. Tapi sikap Paula sendiri di saat digugat cerai sama kamu gimana? Anda tanya ke Paula. Mungkin ngobrol gitu sama Bang Bahri, perselingkuhannya sejauh mana? Terus apa ada melanggar hukum pernikahan nggak sih Bang? Itu otomatis Anda bisa tanya ke Humas. Yang jelas 26 item itu adalah hal-hal yang luar biasa, bahkan dengan ayat-ayat pun kita sampaikan. Jadi seorang wanita itu bagaimana perilakunya terhadap seorang istri, terhadap semuanya ada. Dalil-dalilnya juga bukan hanya KUH, bukan hanya undang-undang perkawinan, termasuk kompilasi hukum Islam, termasuk ada beberapa hadis kita sampaikan. Bagaimana sikap seorang istri terhadap suaminya, itu semuanya secara mendetail kita sampaikan. Detik kami sampaikan, kejadian tahun ini dan tahun-tahun kita sampaikan. Seperti itu. Ini hal yang berat. Mas Bayu, ini yang harus dilakukan. Mas Maim, mungkin ada kaitannya dengan postingan Kak Baim yang dulu di Juni lalu terkait jangan ganggu istri orang, itu ada kaitannya dengan hal ini? Jujur. Iya, jujur lebih jelas. Saya yang tahu masalahnya dan keluarga yang tahu masalahnya. Kadang-kadang suka sakit hati melihat postingannya. Singkatnya itu kok begini ya. Hari kita mungkin ada rasa kayak tapi lama-lama sekali bukan posting saya takutnya gitu seperti itu. Saya mute semua. Dan saya ya begitu juga saya. Jadi setelah kejadian itu saya mengabaikan postingannya semua yang buat saya tenang. Takutnya saya ada tenang karena tahu kejadian sebenarnya kan. Saya tidak bilang dia apa, cuma dia saya bilang Ada permohonan maaf dari Ada permohonan maaf dari laki-laki ini nggak Mas? Atau sama dari Paula juga? dari artis atau pengusaha atau apa Kak? Ada permohonan maaf nggak dari mereka? laki-laki juga berada selain selain Pembelaannya apa Bang Paula ketika ketahuan? salah sekali Paula. Kalau dari laki-laki Nggak mau Bang, ada permohonan maaf. Tanya ke Paula, tanya siapa dia, tanya yang bersangkutan. Biar kita tidak menimbulkan fitnah, karena kalau ditanyakan ke lain fitnah gitu. Ya, jadi biar dia menjawab apa yang dia tahu, apa yang dialami, bagaimana seorang suami, seorang laki-laki 1 tahun menderita diam saja.
tanpa melakukan perlawanan apa-apa. Dan ini begitu melakukan perlawanan pengadilan yang diajukan, langsung diajukan ke pengadilan. Inilah Muhammad Ibrahim alias Bayoyo. Berapa kesempatan mau Iya, Bang. berapa kesempatan? Kabarin seperti apa nanti? Satu dulu aku. Banyak kejadian, cuma kita ambil yang intisarinya saja. Intisarinya Badar makan tanaman. Apa bang menjadi titik bang puncak untuk akhirnya untuk berani speak up dan berani mengambil tindakan ini bang? Saya dulu baru tahu. Saya tahu bahwa kami itu tahu. Keluarga saya tahu semua, orang-orang sini tahu. Suster tahu semua. Jadi saya hari cuma 100% baru tahu. Sudah selama 5%. Saya akan cerita. Yang kita lihat tanya seperti apa. Dia sudah. Tapi kenapa akhirnya Mas Bayu yang itu dari Saya tahu sedikit.